Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 hebat SMP Negeri 7 Purwakarta yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada semester genap ini kalian akan bertemu Bapak kembali. Bapak mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan bahasan materi itu tentang perdagangan internasional. Untuk itu, marilah kita simak pada slide-slide berikutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memperdalam mengenai materi tentang perdagangan internasional ini, marilah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu. Pertama dan yang paling utama adalah untuk mengetahui tentang pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Kemudian juga kita harus mengetahui faktor-faktor pendorong yang menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui pula tentang manfaat dan hambatan yang terjadi akibat dari perdagangan internasional. Baiklah anak-anak, adapun pengertian dari perdagangan internasional yang perlu kita ketahui adalah bahwa perdagangan internasional yaitu proses tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain yang melibatkan kegiatan eksportir dan kegiatan importir dengan tujuan adalah memperoleh laba. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan eksportir ini adalah kegiatan yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan sedangkan kegiatan importir itu adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam arti eksportir kita menjual barang keluar, sedangkan importir adalah kita memasukkan barang dari luar ke dalam. Nah, anakku sekalian, dengan adanya kegiatan ekspor dan importir di dalam suatu negara ini, tentu ada faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut. Ya, karena perdagangan internasional adalah kegiatan yang melakukan kegiatan eksportir dan importir antar negara. Nah, apakah faktor-faktor pendorong perdagangan internasional itu terjadi? Yang pertama adalah karena terjadi perbedaan sumber daya alam. Karena perbedaan sumber daya alam ini setiap negara maka akan saling membutuhkan. Nah, karena ada saling membutuhkan tadi atau timbul kebutuhan pada suatu negara, maka akan timbul yang disebut dengan tadi perdagangan internasional. Kemudian ada perbedaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul yang dimiliki oleh suatu negara ini pasti akan menciptakan produk-produk unggul ya yang dihasilkan dari suatu negara tersebut. Artinya produk yang dihasilkan dari sumber daya manusia yang unggul, maka mutu atau kualitas barang akan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, adanya perbedaan pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, maka suatu negara yang maju pengetahuan teknologinya akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Jadi, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan budaya. Sehingga dengan ada perbedaan budaya akan terjadilah yang disebut dengan
tukar menukar budaya yang melibatkan suatu negara, karena perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik dari Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian pula keramik yang diproduksi oleh negara Cina akan menjadi daya tarik sendiri bagi negara yang lain. Berikutnya, ada perbedaan-perbedaan lain yang mempengaruhi faktor pendorong perdagangan internasional. Antara lain, misalnya adalah harga barang, ya, kemudian upah dan biaya produksi dan selera, ya, itu juga berpengaruh terhadap adanya perdagangan internasional. Perbedaan-perbedaan lain, ya, yang ditimbulkan dari perdagangan itu sendiri. Kalian, selain tadi kita sudah mengetahui tentang faktor-faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya perdagangan nasional, kemudian pada slide ini kita juga perlu mengetahui tentang manfaat yang ditimbulkan dari adanya perdagangan nasional. Yang pertama, manfaat yang akan ditimbulkan adalah bahwa setiap negara akan dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara akan dapat menciptakan spesialis produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh suatu negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang keempat, akan mendorong kegiatan produksi, bahwa setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi akan ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan buka kesempatan kerja. Yang berikutnya akan meningkatkan pendapatan negara melalui perolehan devisa dari hasil ekspor impor. Yang kedelapan, akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkannya. Dan yang terakhir adalah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Demikianlah beberapa manfaat dari perdagangan internasional yang ditimbulkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, di samping tadi kita sudah mengetahui tentang manfaat dari perdagangan nasional, baiknya kita juga perlu mengetahui tentang hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Adapun hambatan perdagangan internasional yang biasanya terjadi itu adalah satu, dikarenakan adanya harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Kemudian adanya biaya masuk yang tinggi. Kemudian adanya proteksi suatu negara. Kemudian adanya kuota yang ditetapkan oleh suatu negara. Kemudian adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara. Kemudian juga ada praktek dumping yang dilakukan oleh suatu negara. Dan yang terakhir adalah terjadi pertentangan politik dan peperangan. Nah, hal tersebut adalah merupakan beberapa penyebab dari terjadinya hambatan dalam perdagangan internasional. Sekilas penjelasan yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini
Mudah-mudahan insya Allah di minggu-minggu akan lebih memperdalam tentang materi tentang perdagangan nasional ini. Untuk pertemuan kali ini kurang lebih Bapak mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.